dia sebagai latihan menahan emosi, menahan apalagi hawa nafsu, hawa makan, pikiran negatif, misalkan nanti ngomong kasar ya. Benar, itu juga susah banget ya. Susah banget apalagi kalau di zaman sekarang ini ya kan. Terus ya menurut aku juga gimana ya? Tapi kayaknya kalau misalnya susah kayak gitu tuh caranya biar lebih biar lebih bisa menantang ya, iya, menantang istiqomah diri ya, gimana? ya. Karena kita kan di bulan ini diajarkan buat menjadi pribadi yang lebih baik, makanya Allah ngasih kita ruang gitu kan buat kita jadi pribadi yang lebih baik, memperbaiki diri. Ya walaupun kan katanya manusia punya iman tuh naik turun ya, fluktuatif ya kan. Tapi gimana ya caranya jadiin Ramadan ini tuh momen yang berkah, momen yang bisa kita mengupgrade diri kita menjadi lebih baik, pribadi yang lebih istiqomah di jalan Allah ya kan. Caranya sih ya kalau aku pribadi nih, aku tuh akan menganggap bulan Ramadan ini seperti bulan-bulan biasanya. Jadi setelah Ramadan ini, aku nggak mau nih, misal di bulan Ramadan ini aku ngaji terus, tapi nanti setelah bulan Ramadan aku jadi berhenti. Itu tuh yang orang-orang tuh salahnya tuh di situ gitu. Jadi mereka tuh susah untuk istiqomahnya. Karena memang kalau dilihat-lihat ya, awal Ramadan tuh mereka pada excited banget kan, pada menyambut bulan Ramadan gitu kan. Tarawih aja penuh. Tapi ya, sampai masih tuh full gitu kan, sampai ada yang nggak dapet tempat malah kan. Tapi tuh kenapa di hari ke misalnya Hamin seminggu ya, Selasa seminggu gitu ya, itu tuh mereka yang kayak oh ya udah puasa sama puasa, enggak ya enggak. Mereka tuh kadang suka menyepelekan terkait puasa gitu. Apalagi kalau tarawih ya. Gitu. Apalagi kalau tarawih itu kan kayak anggapannya ya udahlah cuma sunnah, nggak harus ya kan. Jadi kayak tapi kan muakat ya, sunnah muakat. Benar, yang dianjurkan. Jadi kalau misalnya emang dari mereka, dari pribadinya mereka tuh udah nggak ada niat buat yang jadi lebih baik, itu susah. Jadi masing-masing dari diri kita gitu lah ya. Jadi, nah, terus ngomong-ngomong soal tadi udah bulan keberkahan, apa sih yang dimaksud dengan keberkahan, terus tadi dari kita mengupgrade diri kita, terus juga nih ada satu momentum yang sangat amat luar biasa di bulan Ramadan ini. Kalau memang di hari-hari biasa kita sering berbagi gitu ya. Iya, benar. Konteks berbagi ini kan banyak ya, tapi kira-kira nih saya waktu itu sempat ngeliat di video gitu kan di media sosial, katanya di dalam video itu tuh mereka lagi memperlihatkan mereka lagi sedekah gitu, lagi membagi-bagikan sembako. Tapi ada salah satu komen yang ngomong kayak gini, makanya inilah yang menjadi alasan aku untuk jadi kaya. Berarti dalam berbagi harus jadi kaya dulu kah kita? Nah juga karena kita dalam berbagi, dalam bersedekah itu nggak cuma materi. Benar. Kita bisa aja nih di dalam bulan puasa ini sebagai siswa gitu, kita membantu teman kita yang sedang susah untuk paham materi, kita mendengarkan curhatan teman. Bahkan kalau kalian ngeliat aku senyum nih, ya itu sama aja sedekah. Ibadah ya, iya, karena senyum adalah ibadah. Coba melihat senyumnya. Aduh. Nih juga ya, kalau untuk video konten berbagi itu ada sisi negatif, ada sisi positif juga gitu. Sisi negatifnya adalah ketika kita bikin konten berbagi tapi dengan tujuan ria, dengan tujuan ingin mencari followers, itu yang tidak berkah teman-teman. Nah kalau misalnya tujuan kita positif untuk memotivasi orang lain agar berbuat kebaikan yang sama, agar seperti komen itu agar aku jadi kaya gitu, agar aku bersedekah gitu, itu tuh sangat banget bagus. Iya. Tapi sebenarnya untuk yang tadi komen ya kan, komen yang kalau katanya harus jadi kaya dulu baru bisa sedekah. Sebenarnya aku kurang setuju ya sama statement itu, karena menurut aku sedekah tuh ya bisa apapun gitu. Misalnya kita punya tenaga ya, kita kan dikasih makan ya kan, kita udah buka puasa, udah sahur, kita pasti punya tenaga. Tapi di satu sisi kita lagi nggak punya uang, misalnya di sisi nggak punya uang, kita bisa banget bantuin teman kita yang lagi butuh pertolongan, misalnya ngerjain disuruh bantuin bikin project Ramadan gitu, atau bantuin sanlat. Berbagi ilmu bisa, berbagi tenaga, terus atau hanya cuma sekedar berbagi perasaan gitu mungkin. Iya, bisa kayak misalnya, jadi vibes-nya jadi seneng gitu. Misalkan aku lagi
sedih nih, Mm-mm. terus kalian nih bawa vibes bahagia ke aku, berbagi kebahagiaan ke aku, kan aku nanti ya yang lagi sedih bisa jadi bahagia lagi Iya, dong. ikut iya. seneng. Jadi Bukan ikut cuma harta seneng, benda ya. benar. Ada Jadi nggak banyak hal lemes. ya. Iya, Jadi benar. lingkupnya luas banget ya soal Hmm. berbagi ini, keren banget sih ya teman-teman. Jadi Iya. gak